Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau sedikit mempresentasikan hasil kerja kami berupa pengklasifikasian dataset. Sebelumnya perkenalkan saya Jasmine Indira Gifani bersama teman-teman saya. Nama saya Akmal Widat Iskandar. Nama saya Hasnul Rifkan. Nama saya Maesa Restu Putra. Saya Novanis Nupratama. Oke, baik, boleh di share screen sekarang kan? Pada bagian ini, saya terlebih dahulu akan membahas bagaimana memanfaatkan dataset Framingham untuk membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi risiko penyakit jantung koroner atau CHD. Melalui analisis ini, kita bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi untuk risiko penyakit jantung. Kemudian yang kedua, seberapa akurat model tersebut dalam mengklasifikasikan kategori risiko berdasarkan fitur dalam dataset. Kemudian yang ketiga, algoritma apa yang menghasilkan performa terbaik. Dataset Framingham ini yang kita gunakan berasal dari Kaggle dan mencakup berbagai fitur yang relevan untuk memprediksi risiko penyakit jantung. Untuk penjelasan selanjutnya, bagian import library. Pada tahap pertama, kita mengimport library Python yang diperlukan untuk memanipulasi data, membangun model machine learning, serta memvisualisasikan hasil. Saya akan menjelaskan kategorisasi library yang diimport. Di sini ada warnings. Warnings ini mengelola pesan peringatan agar tidak mengganggu tampilan kode. Kemudian ada pandas untuk membaca, memanipulasi, dan menganalisis data. Kemudian ada numpy untuk perhitungan numerik seperti array multidimensi. Nah, untuk visualisasi datanya di sini kita pakai matplotlib.pplot dan juga seaborn. Digunakan untuk membuat grafik seperti heatmap atau plot distribusi data. Kemudian selanjutnya ada XGBoost dan model dari sklearn seperti logistic regression. Kemudian ada K-neighbors classifier serta random forest classifier. Nah, ini digunakan untuk membangun berbagai model klasifikasi. Selanjutnya di sini ada train test speed untuk membagi data menjadi data latih dan uji. Kemudian ada grid search CV untuk melakukan pencarian parameter terbaik pada model. Dan untuk metrik evaluasinya ada seperti akurasi score, precision score, recall score, F1 score, hingga erosi ausi score. Nah, ini digunakan untuk mengukur performa model. Import library ini merupakan sebuah langkah awal penting untuk memastikan semua alat analisisnya ini dan visualisasinya siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya ada penjelasan bagian function helper. Nah, fungsi helper calculate matrix ini dirancang untuk menghitung dan mengembalikan beberapa metrik evaluasi model sekaligus. Metrik yang dihitung mencakup akurasi, proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh data, kemudian ada precision, seberapa tepat model dalam memprediksi kelas positif, kemudian ada recall, seberapa baik model menemukan precision dan recall, kemudian ada AUSI, area under curve. Ini mengukur performa keseluruhan model klasifikasinya. Selanjutnya, penjelasan parameter Y-true ini adalah label asli dari data uji. Kemudian ada Y-pred, prediksi label yang dihasilkan model. Kemudian ada Y-prob atau probabilitas prediksi model untuk kelas yang positif. Fungsi ini memanfaatkan berbagai metrik dari sklearn untuk menghitung performa model. Nah, hasilnya hasil akhirnya itu berupa 5 nilai. Nah, fungsi helper ini cukup sangat penting karena membantu kita mendapatkan gambaran performa model secara detail dan menyeluruh, sehingga sudah pasti dapat mempermudah proses analisisnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh, silakan Asnul, boleh jelaskan. Baik, untuk selanjutnya ada load dataset. Load dataset adalah proses membaca atau mengimpor data dari sumber eksternal ke dalam lingkungan kerja untuk dianalisis atau diproses lebih lanjut. Data biasanya berasal dari berbagai format, seperti file CSV, Excel, database, atau API. Untuk selanjutnya, untuk kode pertama itu untuk mengimpor library untuk menghubungkan Google Colabs ke Google Drive. Yang kedua, ada drive.mount itu untuk menghubungkan Google Drive ke Colabs sehingga file di Drive dapat diakses. Selanjutnya ada exploratory data analysis. Di sini ada data.head untuk melihat kumpulan data di baris pertama dari dataset. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
gambaran awal tentang isi dataset, termasuk kolom dan nilai yang ada. Selanjutnya ada data.columns. Fungsi ini digunakan untuk melihat nama semua kolom di dataset. Tujuannya untuk memastikan nama-nama kolom sesuai untuk diolah atau dicek. Selanjutnya ada data.isNull untuk melihat jumlah nilai yang bernilai 0. .sum itu untuk menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolomnya. Selanjutnya ada data.duplicate untuk melihat jumlah record yang diduplikat. Selanjutnya ada data shape. Ini untuk mengenal baris dan kolom yang kita hadapi. Terdapat 4240 baris dan 16 kolom. Baik, selanjutnya ada data.types untuk pengetahuan tentang tipe data, membantu untuk komputasi. Data.types itu sangat berguna untuk memastikan bahwa kolom memiliki tipe data yang sesuai sebelum melakukan analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya ada data info. Metode ini mencetak informasi tentang sebuah data frame termasuk tipe data indeks dan kolom, nilai bukan nol, dan penggunaan memori. Selanjutnya ada data.describe, membantu kita memahami bagaimana data telah tersebar di seluruh tabel. Yang pertama ada count. Count itu adalah jumlah baris non kosong dalam suatu fitur. Selanjutnya ada means. Means itu nilai rata-rata fitur tersebut. Selanjutnya ada std. std adalah nilai-nilai deviasi standar fitur. Selanjutnya ada min. Adalah nilai minimum fitur tersebut. Selanjutnya ada max. Adalah nilai maksimum fitur. Selanjutnya ada 25%, 50%, dan 75%. Itu adalah persentil atau kuartil dari setiap fitur. Baik, selanjutnya ada data.rename, itu untuk mengganti nama agar mudah diolah. Selanjutnya ada parameter columns, sebuah dictionary yang menentukan kolom mana yang ingin diubah namanya dan nama baru akan digunakan. Contoh kodenya itu kode male diganti menjadi gender, kolom current smoker diganti menjadi is _current _smoker, dan selanjutnya ada parameter in place sama dengan true. Ini memastikan perubahan dilakukan langsung pada data frame data tanpa membuat salinan baru. Selanjutnya ada di baris akhir, data.columns digunakan untuk menampilkan data nama kolom baru setelah diubah. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam dataset Framingham Chart Study terdapat beberapa anomali pada nilai minimum dan maksimum. Beberapa kolom memiliki nilai 0 yang tidak masuk akal secara medis, seperti kolom chicks per day atau jumlah rokok per hari, BP match atau penggunaan obat tekanan darah, dan glukos atau kadar glukosa. Selain itu, nilai maksimum pada kolom seperti total atau kolesterol total sebesar 696, SYSBP atau tekanan darah sistolik sebesar 295, dan glukos atau kadar glukosa sebesar 394, menunjukkan kemungkinan adanya outlier yang perlu ditangani. Untuk memastikan kualitas data yang lebih baik, nilai-nilai 0 dapat digantikan dengan median atau rata-rata sesuai distribusi, dan outlier perlu diperiksa lebih lanjut untuk diatasi agar model dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal Widat Iskandar. Baik, terima kasih Asnul. Di sini ada data cleaning. Data cleaning itu berfungsi untuk menghapus nilai duplikat, memeriksa nilai 0, serta memeriksa nilai 0 dan menggantinya. Namun secara medis tidak mungkin bagi beberapa catatan data untuk memiliki nilai 0 seperti education atau glucose. Oleh karena itu, kami menggantinya dengan nilai rata-rata kolom tertentu. Nah, di sini kita akan membuat nilai duplikat dan memeriksa apakah ada baris duplikat dan membuang jika ada. Kita pertama menggunakan data dropna lalu in place true, yaitu fungsinya untuk menghapus baris yang memiliki nilai none atau hilang atau kosong dari data frame. Lalu in place true itu artinya perubahan dilakukan langsung pada objek data tanpa harus membuat salinan baru, yang bertujuan untuk membersihkan dataset dengan membuang baris yang memiliki data yang tidak lengkap. Lalu kita periksa nilai yang hilang, hitung dan cetak jumlahnya untuk setiap kolom menggunakan data.isNull.sum yang berfungsi untuk menghasilkan data frame yang berisi nilai boolean true jika nilai dalam sel tersebut adalah none dan false jika tidak. Lalu .sum-nya itu untuk menjumlahkan nilai true yang dihitung sebagai 1 untuk setiap kolom, yang hasilnya itu memberikan nilai yang hilang di setiap kolom data frame, yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa bersih dataset setelah dilakukan operasi dropma.
Nah, di sini Oh, bisa dilihat semuanya itu nilainya 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang hilang dari dataset setelah proses tersebut. Lalu di sini ada data visualization. Yang pertama itu kita akan import matplot.lib.pilot lalu import Cibron. Yang pertama itu kita akan mendistribusikan variabel target 10 year CHD. Lalu konplot ini digunakan untuk melihat distribusi kelas target dalam dataset dan akan menunjukkan jumlah individu yang beresiko dan tidak beresiko terhadap penyakit jantung koroner atau CHD. Jadi kode ini tuh bertujuan untuk memvisualisasikan distribusi target 10 year CHD yang menunjukkan risiko penyakit jantung koroner atau CHD dalam 10 tahun. Nah, distribusi ini divisualisasikan menggunakan konplot untuk menghasilkan jumlah individu dalam 2 kategori, yaitu tidak beresiko atau 0 dan beresiko yaitu 1. Lalu visualisasi ini dimulai dengan mengatur menggunakan plot 6x3 menggunakan plt.figure fixed size 6,4 nilainya, lalu kemudian fungsi dari SNS konplot itu digunakan untuk membuat grafik batang di mana sumbu X mempresentasikan kelas target 10 years CHD dan sumbu Y menunjukkan jumlah individu di masing-masing kelas. Lalu kita pilihkan grafiknya menggunakan PLT show karena grafik ini akan membantu memahami proporsi individu yang termasuk dalam masing-masing kategori risiko yang berguna untuk menganalisis eksplorasi data serta evaluasi keseimbangan kelas dalam dataset. Berikut grafiknya. Lalu selanjutnya ada hubungan antara usia dan resiko penyakit jantung koroner CHD dalam 10 tahun. Box plot ini digunakan untuk membandingkan distribusi usia berdasarkan resiko CHD. Lalu kita akan melihat bagaimana distribusi usia berbeda di antara individu yang beresiko dan tidak beresiko. Kode ini tuh bertujuan membuat visualisasi box plot untuk menganalisis hubungan antara usia dan resiko penyakit jantung koroner dalam 10 tahun berdasarkan dataset dengan box plot. Nah, kita bisa membandingkan distribusi usia antara individu yang tidak beresiko atau kelas 0 dan individu yang beresiko kelas 1 terhadap CHD. Nah, di sini kita bikin dulu ukuran plotnya menjadi 8x3 yang menggunakan PLT figure fixed size 8,6. Nah, kemudian SNS.boxplot digunakan untuk membuat box plotnya yang dimana sumbu X mempresentasikan kelas resiko dan sumbu Y mempresentasikan nilai usia. Lalu kita bisa lihat di hasil tabel itu ada usia versus resiko jantung koroner dalam 10 tahun. Kita membuat judul seperti itu untuk memberikan konteks visualisasi. Box plot ini berguna untuk memahami bagaimana distribusi usia bervariasi di antara 2 kelompok risiko. Misalnya apakah individu dengan resiko lebih tinggi cenderung berada di kelompok usia tertentu. Kita bisa lihat di grafiknya itu 0 kan yang tidak beresiko. Jadi kalau menurut dataset kami itu umur 40 sampai 55 belum tentu beresiko terkena penyakit jantung koroner, namun umur 50 sampai 60 dalam 10 tahun terakhir itu yang paling beresiko terkena penyakit jantung koroner dalam 10 tahun. Nah, yang ketiga ini kita akan membuat pair plot untuk fitur-fitur terpilih. Nah, pair plot ini digunakan untuk melihat hubungan antar fitur serta distribusi nilai untuk setiap pasangan fitur. Jadi, kode tersebut tuh merupakan implementasi visualisasi data menggunakan pair plot dari library Seaborn untuk menganalisis hubungan antar fitur dalam dataset penyakit jantung. Nah, pertama, kode mendefinisikan variabel selected fitur yang berisi daftar fitur yang akan dianalisis, meliputi usia, total kolesterol, tekanan darah, indeks massa tubuh, detak jantung, dan variabel target prediksi penyakit jantung dalam 10 tahun. Selanjutnya, kode menggunakan pair plot dari Seaborn untuk membuat matriks yang menampilkan hubungan antara setiap pasangan fitur yang telah dipilih. Nah, parameter hue diatur ke 10 year CHD yang akan memberikan warna berbeda pada titik data berdasarkan kelas target.
ada atau tidaknya risiko penyakit jantung dalam 10 tahun. Nah, visualisasi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola atau tren yang berbeda antara kelompok pasien yang beresiko terkena penyakit jantung atau tidak. Nah, plot yang dihasilkan akan menampilkan histogram untuk setiap fitur pada diagonal metrik, sedangkan plot scatter atau sebaran akan ditampilkan untuk setiap pasangan fitur pada bagian non-diagonal. Hal ini membantu dalam memahami distribusi nilai untuk masing-masing fitur serta kolerasi atau hubungan antar fitur yang berbeda. Lalu ada kode PLT Show ini untuk menampilkan grafik-grafik yang tadi ada grafik age, total kolesterol, terus ada Siltonic BP, BMI, heart rate. Nah, selanjutnya yang keempat itu kita akan membuat histogram untuk setiap fitur dalam dataset. Nah, histogram ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi nilai untuk setiap fitur dalam dataset. Di kode ini tuh bertujuan untuk membuat visualisasi histogram dari seluruh fitur dalam dataset menggunakan metode HIST dari Pandas. Nah, parameter bins 10 itu menentukan jumlah interval atau kelompok nilai yang akan dibuat dalam histogram sehingga data akan dibagi menjadi 10 kelompok nilai. Nah, parameter fix size 10,10 itu untuk mengatur ukuran plot menjadi 10 kali 10 unit. Lalu hasil visualisasinya akan menampilkan beberapa subplot histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi untuk setiap fitur dalam dataset yang berguna untuk membantu memahami sebaran data dan mengidentifikasi pola atau anomali pada masing-masing fitur. Lalu perintah PLT Show ini untuk menunjukkan plot histogramnya. Di sini ada histogram dari gender, age, education, is current smoker, apakah dia masih ngerokok, terus ada cigarette per day, dia ngerokok sehari berapa, terus ada BP match, terus prevalent stroke, prevalent HYP, terus ada diabetes, terus total kolesterol, historic BP, diastolic BP, BMI, heart rate, glucose, dan 10 years CHD. Selanjutnya, kita akan menuliskan seluruh nama kolom numerikal, lalu update kolom data menggunakan nama yang sekarang. Nah, kode ini tuh akan membuat visualisasi box plot untuk menganalisis distribusi dan outlier dari fitur-fitur numerik dalam dataset. Yang pertama itu didefinisikan daftar dalam kolom data yang berisi nama-nama kolom numerik seperti usia, jumlah rokok per hari, kolesterol, tekanan darah sistolik dan diastolik, BMI, detak jantung, dan glukosa. Lalu kita akan membuat lalu PLT figure itu kita akan membuat figur dengan ukuran 24 kali 12 yang kemudian menggunakan loop untuk membuat 8 subplot dan box plot yang disusun dalam grid 4 kali 2 menggunakan PLT subplot. Nah, setiap subplot menampilkan box plot untuk satu fitur numerik menggunakan SNS.boxplot. Nah, setiap box plot akan diberi judul sesuai nama fiturnya dengan PLT title, lalu fungsi PLT title underscore layout itu digunakan untuk mengatur jarak antar subplot agar tidak tumpang tindih. Nah, visually box plot ini berguna untuk melihat median, quartile, range, dan outlier dari setiap fitur numerik dalam dataset. Nah, hal ini akan membantu dalam memahami karakteristik distribusi data dan mengidentifikasi nilai-nilai yang tidak normal atau ekstrim pada setiap fitur. Berikut adalah interpretasi dari box plot di atas ya. Yang pertama ada age atau usia. Mayoritas responden berusia di rentang 40 sampai 55 tahun. Nah, terdapat beberapa outlier pada usia di bawah 35 tahun dan di atas 65 tahun. Meski demikian, outlier ini tidak akan dihapus karena sangat memungkinkan seseorang memiliki usia di luar rentang mayoritas responden. Nah, data ini tuh penting untuk memastikan model dapat mengenali pola pada semua kelompok usia. Lalu yang kedua ada total kolesterol. Sebagian besar data kadar kolesterol total responden berada di rentang 200 sampai 250 mg. Terdapat beberapa outlier hingga mendekati 600 mg. Meski demikian,
Outlier ini tidak akan dihapus karena sangat memungkinkan seseorang memiliki kadar kolesterol total yang jauh lebih tinggi akibat kondisi kesehatan yang menurun. Data ini penting untuk mempertahankan informasi pada pasien dengan resiko kardiovaskular ekstrim. Lalu ada yang ketiga, ada systolic blood pressure, yaitu tekanan darah. Systolic virus berada di rentang 110 sampai 140 mmHg. Nah, beberapa outlier terlihat pada nilai di atas 200 mmHg. Meski demikian, outlier ini tidak akan dihapus karena sangat memungkinkan seseorang memiliki tekanan darah sistolik yang sangat tinggi, relevan untuk menganalisis hipertensi. Data ini penting untuk membantu model mengenali atau kondisi tekanan darah yang ekstrim. Yang 4 atau kolom lainnya, nah pada kolom-kolom lainnya dapat dilihat bahwa persebaran data cenderung merata meskipun terdapat beberapa outlier. Nah, outlier ini tetap diperlakukan karena kemungkinan besar mempresentasikan kondisi yang mungkin terjadi di dunia nyata. Lalu data sudah siap untuk proses dan dianalisis. Nah, untuk proses analisis ini, outlier tidak akan dibuang karena sangat memungkinkan responden termasuk dalam outlier tersebut, dan data sudah siap diproses untuk dianalisis. Nah, bagian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mahesa. Oke, terima kasih untuk Saudara Akmal Widat Iskandar. Selanjutnya di sini ada fitur selection, koefisien korelasi persen. Itu membantu mengetahui hubungan antara dua kuantitas. Itu memberikan ukuran kekuatan asosiasi antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi persen dapat berada di antara -1 hingga +1. Nilai 1 berarti kedua variabel sangat berkorelasi, sedangkan nilai 0 berarti tidak ada korelasi. Heatmap adalah representasi dua dimensi dari informasi dengan bantuan warna. Heatmap dapat membantu pengguna memvisualisasikan informasi yang sederhana maupun kompleks. Nah, di sini ada correlation heatmap. Heatmap korelasi pada gambar di atas itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai fitur dalam dataset. Setiap nilai pada heatmap menunjukkan tingkat korelasi antara dua fitur dengan nilai berkisar antara -1 hingga 1. Nilai mendekati -1 menunjukkan korelasi negatif yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak signifikan. Dalam proses fitur selection, heatmap ini membantu untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang memiliki hubungan kuat satu sama lain atau dengan target variabel. Dengan demikian, heatmap ini berfungsi sebagai alat penting untuk menyaring fitur yang penting sekaligus mengurangi kompleksitas model dengan menghilangkan fitur yang tidak relevan atau saling terkait terlalu kuat. Selanjutnya ada model building, membagi dataset menjadi 70% trend dan 30% test. Model building adalah proses pembuatan model matematis yang dapat mempelajari pola atau hubungan dalam data untuk membuat prediksi atau pengambilan keputusan berdasarkan data baru. Nah, di sini ada datanya. Kode tersebut memisahkan dataset menjadi fitur X dan target variabel Y, di mana fitur adalah semua kolom kecuali target. Selanjutnya, data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada data pelatihan 70%, itu untuk melatih model. Dan yang kedua itu ada data pengujian, yaitu 30%, untuk mengevaluasi performa model. Selanjutnya di sini ada random forest. Random forest itu merupakan suatu teknik dalam ensemble learning yang mengintegrasikan beberapa pohon keputusan melalui proses sampling terpadu dengan penggunaan prediktor acak. Metode ini memprediksi dengan menggabungkan hasil dari setiap pohon, menggunakan suara mayoritas untuk klasifikasi dan nilai rata-rata untuk regresi. Nah, di sini ada inisialisasi model random forest. Model random forest classifier digunakan untuk mengklasifikasikan dataset dengan parameter utama n estimators sama dengan 100 dan random state sama dengan 42 untuk memastikan reprodusibilitas hasil. Model dilatih menggunakan data penelitian, data pelatihan, dan diuji menggunakan data pengujian, menghasilkan akurasi keseluruhan sebesar 84,1% atau setara dengan 84,062%. Secara keseluruhan, evaluasi rata-rata performa model menunjukkan bahwa precision makro adalah 0,69, recall makro ada 0,51, dan F1 score makro sebesar 0,49. Sementara itu, rata-rata berbobot berdasarkan proporsi data tiap kelas menunjukkan precision sebesar 0,80, recall 0,84,
dan F1 skor 0,78. Selanjutnya di sini ada kode menghasilkan convolution matrix. Kode di atas bertujuan untuk menghasilkan dan menampilkan convolution matrix yang menggambarkan performa model prediksi klasifikasi, khususnya random forest. Convolution matrix adalah tabel yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Keseluruhan kode ini membantu menganalisis performa model klasifikasi dengan cara yang intuitif, memungkinkan pengguna untuk memahami sejauh mana model berhasil memprediksi dengan benar atau salah untuk setiap kelas. Nah, di sini ada kurva. Kurva di atas menunjukkan receiver operation karakteristik atau ROC dari model random forest yang digunakan untuk mengevaluasi performa klasifikasi pada dataset. Sumbu horizontal menunjukkan tingkat fase positif rate atau FPR, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tingkat true positive rate atau TPR. Garis biru mempresentasikan kurva erosi model dengan area di bawah kurva sebesar 0,68 yang mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan moderat dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Garis abu-abu putus-putus adalah garis referensi acak atau AUC sama dengan 0,5, di mana model dengan performa yang lebih baik akan menghasilkan kurva yang berada di atas garis ini. Meskipun model menunjukkan performa yang lebih baik dari acak, nilai AUC 0,68 mengindikasikan masih adanya ruang untuk perbaikan dalam diskriminasi antara kelas. Nah, di sini ada XGBoost. XGBoost atau Extreme Gradient Boosting adalah algoritma machine learning yang kuat dan efisien untuk tugas klasifikasi dan regresi. Ini adalah implementasi dari gradient boosting yang membangun model secara bertahap dengan menambahkan pohon keputusan atau decision tree yang di setiap pohonnya memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Di sini ada initialize model Xbox classifier. Gambar tersebut atau kode tersebut menggambarkan implementasi algoritma XBoost untuk klasifikasi dan evaluasi performanya berdasarkan metrik seperti precision, recall, F1 score, dan akurasi. Model diinisialisasi dengan parameter penting seperti eval metrik sama dengan log loss untuk optimasi log loss dan random state sama dengan 42 untuk replikasi hasil. Serta akurasi dihitung sebagai proporsi prediksi benar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa untuk kelas mayoritas no CHD precision adalah 0,85, recall 0,97 dan F1 score sama dengan 0,91 dengan 922 sampel. Oke, di sini ada kode di atas bertujuan untuk menghasilkan dan menampilkan convolution matrix dalam bentuk visual menggunakan diagram heat map dan pustaka Seaborn. Kurva receiver operating karakteristik atau ROC adalah grafik yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Seperti XGBoost, dalam membedakan antara kelas positif dan negatif, grafik ini memplot true positive rate atau TPR pada sumbu Y yang menunjukkan kemampuan model mengidentifikasi kelas positif dengan benar, dan false positive rate atau FPR pada sumbu X yang menunjukkan proporsi data negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif untuk berbagai nilai ambang threshold. Kurva ROC menggambarkan trade-off antara TPR dan FPR, di mana semakin tinggi posisi kurva, semakin baik performa modelnya. Data selanjutnya akan dijelaskan pada saudara Novan. Ya, terima kasih Mas Mahes. Jadi di sini saya akan menjelaskan logistic regression. Apa sih logistic regression itu? Logistic regression adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi biner maupun multi-class. Algoritma ini memprediksi probabilitas suatu data masuk ke dalam suatu kelas dengan menggunakan fungsi sigmoid yang menghasilkan output dalam rentang 0 hingga 1. Nah, di sini kita akan inisialisasi model logistic regression dengan solver yang berbeda. Dengan parameter solver menentukan algoritma yang digunakan untuk optimasi. Di sini linear digunakan. Lalu selanjutnya solver linear ini cocok untuk dataset kecil hingga menengah dan dapat menangani regulasi L1 dan L2. Di sini ada LR_model sama dengan logistic regression, random state sama dengan 42, solver linear. Selanjutnya kita akan melatih model logistik regression menggunakan data pelatihan X-train dan Y-train yang tadi sudah dibagi 70 dan 30. Model ini akan mempelajari pola dari data
untuk digunakan dalam prediksi, yaitu menggunakan LR model.fit X underscore trend, Y underscore trend. Lalu selanjutnya membuat prediksi pada data uji X-test menggunakan model logistik regression yang telah dilatih. Hasil prediksi akan disimpan dalam variabel Y pred. Nah, selanjutnya kita menghasilkan laporan klasifikasi untuk model logistik regression. Laporan ini mencakup metrik evaluasi seperti precision, recall, dan advanced score untuk setiap kelas. Target names digunakan untuk memberi label pada kelas, dalam hal ini no CHD dan CHD, yaitu coronary heart decision. Itu LR underscore report sama dengan classification report Y-test, Y-pred, target names, no CHD, CHD. Selanjutnya kita menampilkan laporan klasifikasi untuk model logistik regression. Ya, bisa di sini bisa dilihat no CHD-nya precision-nya 0,84, rekala 1, F1 score-nya 0,91 dan supportnya 92.2. Dan di sini ada CHD 0,64, 0,04 dan 0,07 serta supportnya 176. Selanjutnya kita akan menghitung akurasi model logistik regression. Akurasi ini dihitung dengan membandingkan prediksi Y prediksi dengan label sebenarnya Y test dengan cara akurasi sama dengan akurasi underscore score Y test Y pred, lalu disimpan di variabel akurasi. Lalu selanjutnya menampilkan akurasi model dalam format desimal dan persentase. Format ini memberikan gambar kinerja model dalam bentuk angka desimal dan persentase, yaitu di print segitu lah ya. Dan hasilnya akurasi model logistik regression 0,842 atau 84,2244%. Selanjutnya kita akan menghasilkan confusion matrix untuk model logistik regression. Matriks ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Bisa dilihat di sini hasil confusion matriks logistik regression-nya. No CHD berada pada 918 aktualnya dan CHD 169. Sini CHD prediksinya 7 dan 4. Selanjutnya menghitung kurva ROC dan AUC untuk model logistik regression. Ini ada FPR, false positive rate, dan TPR, true positive rate, yang sudah dijelaskan oleh Maes sebelumnya. Dan threshold dihitung menggunakan ROC curve. AUC ini adalah nilai area under curve atau AUC yang mengukur seberapa baik model membedakan antara kelas. Itu di sini membuat plot kurva ROC, terus plot kurva ROC dengan Seiberg line plot menampilkan area di bawah kurva, terus menambahkan garis diagonal, menyesuaikan batas sumbu, dan selanjutnya. Dan di sini ini hasilnya. Kurva ROC ini menunjukkan evaluasi performa model logistik regression dalam membedakan dua kelas, positif dan negatif. ROC menggambarkan true positive rate, TPR, sumbu Y, dan false positive rate, sumbu X, di berbagai ambang keputusan, threshold. TPR menunjukkan seberapa banyak sampel positif yang berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan FPR menunjukkan proporsi sampel negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Idealnya, kurva ROC berada dekat dengan sudut kiri atas, menunjukkan bahwa model memiliki TPR tinggi dan FPR rendah. Lalu selanjutnya, bagian model KNN atau K nearest neighbor. Awal-awal kita akan inisialisasi model KNN dengan jumlah tetangga, N neighbor, yaitu 5. Parameter N neighbor menentukan jumlah tetangga terdekat yang digunakan untuk membuat prediksi. Di sini 5 kan. Selanjutnya, melatih model KNN menggunakan data pelatihan, X-Train dan Y-Train, seperti sebelumnya. Lalu model ini akan mempelajari pola dari data untuk digunakan dalam prediksi. Terus membuat prediksi pada data uji X-Test menggunakan model KNN yang telah dilatih sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menghasilkan laporan klasifikasi untuk model KNN. Laporan ini mencakup metrik evaluasi seperti precision, recall, dan F-score untuk setiap kelas, seperti sebelumnya kan. Terus no CHD dan CHD adalah nama-nama yang digunakan untuk label prediksi. Ini KNN report, classification report, Y-test, Y-pred, target names, no CHD, CHD. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan laporan klasifikasi untuk model KNN. Laporan ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model KNN dalam mengklasifikasikan data. Sini dapat dilihat no CHD, precision-nya 0,85, recall-nya 0,97, F1 score-nya 0,90, dan supportnya 922. CHD 0,36, 0,09, 0,14, dan 176. Selanjutnya kita akan menghitung dan menampilkan akurasi model KNN. Akurasi dihitung dengan membandingkan prediksi Y-pred dengan label sebenarnya Y-test. Nah, sini akurasi skor, Y-test, Y-pred.
Lalu selanjutnya menampilkan akurasi model dalam format desimal dan persentase. Format ini memberikan gambaran kinerja dalam bentuk angka desimal dan persentase. Nih, dan hasilnya akurasinya yaitu 0,828 atau 82,7087%. Lalu selanjutnya kita akan menghasilkan confusion matrix untuk model KNN. Matrix ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Nah, di sini selanjutnya, dan ini untuk hasilnya confusion matrix KNN. Dan di sini ada non CHD-nya 893 dan 160, 29 dan 16. Selanjutnya, karena semuanya model sudah kita buat, lalu selanjutnya kita akan meng-compare atau membandingkan model mana yang bagus untuk dataset kita. Jadi kita akan masukkan dalam satu model, yaitu tadi random forest, XGBoost, logistic regression, dan KNN. Selanjutnya kita akan inisialisasi list kosong untuk menyimpan metrik. List ini akan digunakan untuk menyimpan hasil evaluasi seperti akurasi, confusion matrix, dan lain-lain yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi melalui setiap model. Untuk setiap model, prediksi dan probabilitasnya akan dihitung menggunakan data uji X-test. Looping ya di iterasi. Terus membuat prediksi dan mendapatkan probabilitas. Y-pred adalah prediksi kelas, sementara Y-prob adalah probabilitas untuk kelas positif. Jadi kita menghitung metriknya, dikumpulin lah jadi satu ya. Dan di sini hasilnya untuk random forest akurasinya 0,8433, akurasinya segini, precision segini. Untuk XGBoost juga 0,833 akurasinya, yaitu 83%, precisionnya 0,41, dan selanjutnya logistic regression juga akurasi 0,84, persennya 84%, terus precision 0,636, dan KKN juga akurasinya 0,827 atau 82,7%, presisinya 0,35555. Dan selanjutnya, nah ini untuk bagian menampilkan plotnya agar lebih jelas lah ya di sini. Bisa dapat dilihat di sini dengan jelas, yaitu untuk yang paling tinggi atau paling bagus yaitu random forest. Jadi kita akan menggunakan di sini random forest karena akurasinya lebih tinggi ya, 0,8433 atau 84,33%. Karena yang paling tinggi adalah random forest, kita akan menggunakan dataset ini akan menggunakan model random forest. Nah, di sini apa sih yang menyebabkan random forest itu tinggi gitu? Fitur-fitur apa aja yang penting di dalam model random forest. Nah, di sini kita membuat dan melatih model random forest. Model ini digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan data pelatihan. Nah, di sini jadi dicari dulu nih fitur importance-nya, mendapatkan kepentingan fitur yang dipelajari oleh model random forest. Fitur, nah, habis itu selanjutnya, nah di sini bisa dilihat kepentingan fitur untuk model random forest yaitu systolic BP atau tekanan darah. Jadi semakin tinggi tekanan darah, kemungkinan besar itu akan terkena CHD atau coronary heart disease. Ya, dan BMI dan age gitu. Mungkin cukup itu saja sih untuk presentasi kami. Mungkin penutupan, Jasmine. Presentasi dan penjelasan yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.